Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan materi, kebaiknya untuk ketua kelas silakan pimpin baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum min abaihim kabarat kalimatan takhruju min afwahihim فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca doa. Sebelum lanjut ke pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Adelia, Agus, Agim, Aldi, Alek, Ajahra, Bayu, dan Bagus, Desti, Diki, Pajar, Pani. Oh, Panya sakit ya? Baru hari ini. Putri, Hana, Husen, Jikri, sakit. Melisa, Alvin, Muhammad Fahri, Nurella, Santi, Sarini, Sandy, Silvi, Sri Retno, Susila, Tia, sakit juga. Yayu, Yola, Sandi. Baik anak-anak, alhamdulillah yang hadir cukup banyak. Yang sakit ini ada beberapa orang. Yang pertama Panya, Jikri, terus Tia. Mudah-mudahan yang hadir tetap sehat dan yang sakit mudah-mudahan segera disehatkan dan bisa bergabung bersama kita semua. Sebelum Bapak lanjut ke materi, Bapak akan evaluasi dulu atau mereview dulu yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar mengenai tentang routing. Ya. Kita belajar tentang konsep routing, klasifikasi routing, dan jenis-jenis routing. Minggu kemarin kita belajar tentang jenis-jenis routing. Yaitu ada dua jenis routing, yaitu yang pertama ada routing statis dan yang kedua ada routing dinamis. Di mana routing statis ini adalah konfigurasinya yang menggunakan manual.
Kalau sedangkan routing dinamis ini konfigurasinya menggunakan otomatis. Kalau routing dinamis itu lebih enak ketika membuat jaringan besar. Tapi kalau routing statis itu mungkin akan agak sedikit lama karena pengerjaan atau konfigurasinya secara manual. Apakah sebelum lanjut ada yang ditanyakan dulu? Untuk yang pertemuan minggu kemarin tentang routing, jenis-jenis routing. Oke, kalau tidak ada, Bapak akan lanjut untuk yang sekarang ini mengenai evaluasi dan konfigurasi routing statis. Nah, di routing statis ini, Bapak akan jelaskan bagaimana cara konfigurasinya, cara mengkonfigurasi routing statis. Nah, seperti biasa, ketika kita menggunakan routing, nah, di sini Bapak memiliki 3 buah router. Nah, ini adalah topologinya ya. Routing ini berfungsi seperti ini. Ketika kita memiliki 3 buah jaringan, misalkan ini jaringan 1, ini jaringan 2, dan ini jaringan 3, ya, ini beda network, terus ingin saling terhubung, nah di sini kita harus setting yang namanya routing. Nah, sekarang kita akan settingnya secara manual aja, routing statis. Ini kita pakai yang namanya router 1, router 2, dan router 3. Nah, di sini seperti biasa Bapak sediakan topologi dulu. Ini Bapak akan konfigurasikan dulu. Nanti kalau setelah Bapak beres, nanti kita praktek sama-sama ya. Kalau waktunya cukup, mungkin kalau tidak, mungkin minggu depan. Di sini ada alamat IP-nya ya. Bapak yang pertama router 1, router 2, dan router 3. Di router 1 ketentuannya adalah Bapak membuat kabelnya itu dengan serial. Router 1 ke router 2 itu pakai serial, di mana router 1 itu serial 02 menuju serial 3 di router 2. Dari router 2 ke router 3 dari serial 2 menuju router 3, serial 3. Di mana dengan alamat serialnya itu yang pertama 4.1/24. Terus di sini serial 3-nya 4.2/24. Berikutnya adalah 5.1/24 dan 5.2/24. Terus di masing-masing router ini memiliki 2 buah klien, PC1, PC2. Nah, di sini jaringan yang ada di bawah router yang 1 atau jaringan 1 adalah gateway-nya 1.1, yang ini 1.2.1, yang ini 3.1. Ini berbeda. Kalau yang ini bagiannya adalah lanjutan dari yang gateway tadi. Ini 1.1 berarti ini 1.2, 1.3. Kalau statis, kalau dinamis ini mungkin acak. Sebanyak 254. Ini pun sama 2.2, 2.3, dan ini 3.2, 3.3. Nah, kita langsung saja ke aplikasinya. Bapak akan simulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita ketentuannya. Yang pertama tadi kita masukkan yang namanya router. Nah, kita tambahkan routernya. Kita tambahkan router. Satu, dua, kita tambahkan sesuai dengan topologi ya, seperti ini topologinya. Kita akan tambahkan saja. Setelah router, tambahkan switch. Di sini ada switch, tambahkan switch. Tolong perhatikan supaya kalian nanti bisa. Tambah lagi PC 1, 2, masing-masing jaringan 2 PC. Ini untuk simulasi saja. Berikutnya kita hubungkan dengan kabel. Yang ini Bapak kasih serial.
Nah, dari sini ketentuannya adalah dari serial 2 ke router 2 menuju serial 3. Dari router 2 itu serial 2 menuju serial 3 di router 3. Berikutnya adalah dari router ke switch. Router pertama ini pas Ethernet 0 ke switch. Ya, pilih 01. Lakukan hal yang sama. Berikutnya dari switch ke client. Ada 2. Bisa otomatis juga, kita langsung aja. Nah, ini masih pada merah seperti ini karena kan belum ada konfigurasi. Kita tentukan dulu seperti tadi konfigurasinya, kita cek di sini bahwa router 1 itu alamatnya adalah serial 2-nya adalah 4.1, terus PC-nya itu 1.1 sampai dengan 1.2 dan 1.3, gateway-nya 1.1. Kita masuk dulu ke router, double klik, masuk ke konfigurasi, pilih yang serial 2. Kenapa serial? Karena yang menuju dari router 1 ke sini menggunakan serial 2. Serial 2 aktifkan on. Clock rate-nya kasih 6400, 64.000. IP konfigurasi seperti tadi. 192. Nah, IP konfigurasi adalah 192.168.4.1. Ini udah langsung otomatis, udah beres, kita keluarkan. Nah, terus berikutnya adalah di router 2. Di router 2 adalah kita setting 2 kali ya. Yang pertama itu ada di serial 2 dan serial 3. Serial 3 ini adalah konfigurasinya. Serial 3 ini on kan dulu. Kita 192.168.4.2. Terus berikutnya adalah di serial 2-nya yang menuju ke router 3. Ini adalah, ini tetap sama, 5.1. 5.1. Berikutnya kita setting di router 3. Di konfigurasi pilih yang serial 3. Yaitu 19, maaf, on kan dulu. Kita on. 192.168.5.2. Ini serial 3 ya. Serial 2-nya nggak disetting. Nah, ini sudah terhubung, sudah berwarna hijau semua. Nih, sudah berwarna hijau semua. Sekarang kita tinggal setting yang menuju ke jalur dari switch, dari router ke switch. Di sini adalah ketentuannya 1.1. Nih, pas Ethernet adalah 1.1 IP-nya. Ya, kita cek 1.1. Terus yang satunya adalah ini 1.2 dan 1.3. Kita setting aja. Di sini kita setting konfigurasi Ethernet 0, kita on. Nanti ini akan berwarna hijau kalau sudah disetting atau dikonfigurasi. IP address-nya adalah ini. Ininya default gateway-nya adalah ini. Terus, nah, kita sekarang setting yang ini supaya bisa terhubung ke sini. Nanti ini akan hijau. Double klik,
desktop IP configuration. Di sini kita masukkan 1.2. Nah, gateway-nya adalah 1.1. Nah, ini langsung hijau nih. Jadi ini sudah terhubung. Selanjutnya ini 1.3, gateway-nya 1.1. Nah, kita coba tes ping ke gateway dari sini. Kita tes ping 192.168.1.1. Nah, ini ada balasan, berarti udah berhasil ya. Atau kita tes ping ke 1.3 ke sebelahnya. Nah, dari sini ke sini nih, udah berhasil juga. Sekarang kita konfigurasi hal yang sama. Di sini adalah alamat IP-nya. Kalau tadi kan ini adalah 192.168.1.1/24 ya. Kalau yang ini alamatnya adalah 2.1. Kalau ini alamatnya adalah 3.1. Akan langsung dulu di sini. 192.168.4.1/24. Kalau di sini adalah 4.2. Keyword ini. Kalau di sini adalah 5.1. Kalau yang ini 5.2. Oke. Sekarang kita setting yang ini ya. Adalah 2.1, berarti di sini harus 2.2 dan 2.3 karena kita akan setting secara manual atau statis. Setting dulu di routernya. Pas ada 0. Di sini adalah 2.1. Jangan lupa di on kan. Nah, berikutnya dari sini desktop IP configuration. Ini adalah 2.2. Ini 2.1. Nah, 2.168.2.3 192.168.2.1. Nah, ini sudah terhubung nih. Berikutnya yang ini adalah 3.1, 3.2, 3.3. Berarti ini gateway-nya 3.1. On kan. 192.168.3.1. Sudah masuk lagi. Yang ini adalah 192.168.3.2 2.168.3.1. Berikutnya 3.3. Ini 3.1. Ini sudah. Kita coba tes yang ini ping ke routernya, yaitu 2.1. Ping 192.168.2.1. Ini dapat balasan. Kita tes lagi ping ke 3.3, 2.3. Dapat balasan. Nah, sekarang coba kita tes dari jaringan 1, dari router 2 ke router 1. Ini berarti kita ke 1.1. Nah, di sini adalah dikatakan nih loss ya, unreachable, jadi tidak terhubung. Kita coba dari pingnya ke
3.1 apakah sama? Ternyata tetap sama. Berarti ini belum disetting yang namanya routing. Makanya kita harus setting yang namanya routing. Nah, di sini kita akan setting bagaimana caranya supaya semua jaringan ini bisa saling terhubung, ya. Bisa dikenali oleh jaringan ini dikenali oleh jaringan ini dikenali juga oleh jaringan yang sebelahnya. Semuanya kita atur dengan cara setting. Sekarang kita setting, yaitu setting routing statis atau manual. Kita tes prinsipnya gini. Kita klik. Nah, di sini ada yang namanya routing. Nah, di bawah routing ini, nah di sini ada namanya routing. Nah, routing statik atau di sini kita pakainya yang statik. Kita pilih dulu yang router yang pertama tadi, klik router pertama akan muncul yang ini, routing. Nah, di sini kita klik routing statik atau static route. Ketika routing statik akan muncul ini. Pilihannya ada network, mesh, dan net host. Di sini ketika network ini kita akan setting router 1. Kita akan router 1. Di networknya adalah masukkan network yang berhadapan dengan jaringan router 1. Nah, ini nih kliennya, ini network klien. Nah, ini nih. 2.1 berarti networknya 2.0. Masukkan networknya 2.0. Terus mesh-nya karena /24 berarti 255.255.255.0. Berikutnya adalah di sini diminta next hop lewat jalur mana, ya. Nah, kita masukkan jalurnya yang ini nih, 4.2. Ya, yang berhadapan dengan ini, masukkan jalur 4.2. Berikut pun dengan yang untuk kita supaya bisa terhubung dengan router 3. Sama. Ya, tinggal masukkan aja networknya, network router 3. Nih, yang jaringan router 3.0. Terus ininya adalah net mesh-nya 255.255.2.0. Terus next hop-nya jalurnya mana? Tetap sama karena akan melewati jalur ini nih. Untuk menuju ke router 3 itu lewatnya jalur ini nih. Ya, 4.2. Kita langsung saja settingnya. Ulangi. Pertama kita klik routernya. Nah, pilih static routing. Nah, networknya yang pertama kita masukkan yang jaringan router 2 192.168.2.0. Net mesh-nya 255.255.255.0. Net hop-nya adalah yang ini nih, jalur ini. 192.168.4.2. Tinggal add. Tambahkan lagi. Yang keduanya tinggal rubah ini aja 3.0. Add aja. Udah, seperti itu. Sekarang kita setting static routing untuk jalur yang ini. Jalur router 2. Sama. Berarti jalur router 2 adalah masukkan adalah network jaringan di router 1. Terus network jaringan di router 2. Nih yang klien ini. Berarti masukannya. Kalau ini berarti jalurnya menggunakan jalur. Nih yang untuk ke sini itu menggunakan jalur mana? Ini nih 4.1. Kalau yang ini untuk menuju ke sini jalurnya jalur mana? Ada 5.2. Berarti kita masuk di sini. Di routing static. Kita ke router 1 dulu ya. 1.0. Net mesh-nya tetap sama. Net hop-nya jalurnya kita menggunakan 4.1. 192.168.4.1. Kita nah, kalau di sini kita tambahkan 3.0. Kalau ininya pakai jalurnya adalah 5.2. 5.2 yang ini nih. Karena untuk menuju ini adalah 5.2. Sudah beres. Berikutnya adalah di router 3. Router 3 berarti settingnya adalah networknya 2.0 dan 1.0. Ya. Setting. Jalur yang dilalui untuk menuju ini dan ini tuh router 1 adalah mana? Yaitu adalah 5.1 jalurnya. Kita konfig static routing.
ke jalur kedua dulu, 2.0, netness-nya tetap sama, ininya adalah 5.1 ya, tinggal di add. Ini tinggal tambahkan saja 1.0, ininya 5.1. Ini sudah beres. Nah, pengaturan static routing sudah beres. Sekarang kita mencoba untuk tes ya. Tesnya kita tes ping dari sini, dari jaringan 1 ke jaringan 2 dan ke jaringan 3. Coba kalau tadi kan masih unreachable ya, belum bisa gitu. Atau gini aja nih, di sebelah sini tadi masih nih unreachable ya, kedua titik 1 itu masih unreachable ya. 1.1 ini nggak bisa. Coba kita sekarang ping 192.168.1.1. berarti ke sini nih, ke router yang ini ya. Nih sekarang sudah ada balasan, berarti ini sudah berhasil. Kita coba ke sebelahnya, kita coba tes ke yang router 3, ping 192.168.3.1. ini balasannya. Ini sudah ada balasan. Coba kita ke routernya. 5.2. Nih, sudah ada balasan juga. Coba kita ke router 1. 4.1. Nih, sudah berhasil di router 2. Berikutnya kita tes dari router pertama nih. Dari klien router pertama. Ping 192.168.2.1 dari router pertama ke router 2.1. Ada balasan. Kita ping juga. .1. Ada balasan juga, berarti sudah berhasil. Coba sekarang kita coba tes dari sini ya. Oke, seperti ini anak-anak. Ini semua sudah berhasil. Nah, ini adalah yang namanya static routing. Nah, ini kan baru 3 jaringan. Jadi kalau memang jaringannya besar, kita coba bayangkan ya. Kalau kita menggunakan static routing, mungkin ini kelemahannya. Kita akan capek untuk settingnya karena settingnya manual. Nanti next pertemuan kita akan coba konfigurasi dynamic routing atau dengan secara dinamis, secara otomatis. Jadi tidak akan seribet ini gitu. Oke, Bapak akan lengkapi dulu ini alamat-alamat yang tadinya. Kita tambahkan di sini. Nah, di sini berarti 1.2. Tambahkan di sini juga 1.3. 2.2. 2.3. Tiga titik dua. 3.3. Oke, ini IP-nya sudah dilengkapi. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu nggak? Paham? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, Bapak akan berikan tugas untuk kalian.
kalian buat hal yang seperti ini, sama seperti ini, tapi dengan ketentuan adalah networknya diganti. Yang ini misalkan ini diganti dengan nomor absen. Ya, di sini kita ganti nomor absen 4.x di sini. Ini pun sama ya, pakai nomor absen x. Kalau yang ini x plus 1. Ini pun sama x plus 1. X plus 1. Ini menggunakan nomor absen kalian. Untuk ininya. Silakan untuk tugasnya ini dikerjakan. Kalian bisa secara tertulis dulu, nanti minggu depan kita praktekkan lagi. Kalau tidak yang tanyakan, Bapak akan menjelaskan kembali. Jadi prinsip kita mengerjakan konfigurasi static routing ini adalah yang pertama kita harus tahu dulu topologinya seperti apa. Setelah tahu topologinya, kita atur dulu jaringannya seperti yang tadi, routernya siapkan dulu. Terus konfigurasi antara router dulu kita masukkan dulu sesuai dengan IP yang telah ditentukan. Kita juga setting ke kliennya sesuai dengan IP yang telah ditentukan. Terus setelah itu baru kita coba tes ping masing-masing klien apakah sudah terhubung. Kalau memang belum terhubung, pastikan konfigurasinya sudah betul. Berikutnya adalah ketika kita tes dulu ping antar jaringan. Ketika belum terkoneksi, berarti kita belum konfigurasi yang namanya static routing. Nah, setelah itu baru kita tes di static routing. Static routing ini tinggal klik routernya, terus masukkan static routing atau routing statis, dan masukkan jaringan network yang ada di hadapannya. Misalkan yang ini adalah router 1 ingin berhubung dengan router 2 dan router 3, ya tinggal masukkan aja jaringannya adalah 2.0 dan 3.0. Lewat jalur mana? Jalur ini nih. Ya, yang tadi jalur 4.2. Terus seperti itu dan seterusnya. Kalau sudah beres semua, tinggal tes ping beda jalur ini. Kalau ada jawaban atau ada balasan, ya berarti itu sudah sukses. Kalau belum ada balasan berarti masih ada kendala di konfigurasi. Itu tinggal cek alur yang tadi. Mungkin sebelum Bapak tutup, untuk tugas minggu depan jangan lupa ya, silakan kalian gambarkan topologinya dulu. Sudah tergambarkan, sudah tahu konfigurasinya, baru nanti kita praktekkan lagi. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.